Ya sahabat Sona dimanapun Anda berada, saat ini Aliansi Peduli Keadilan Kota Kupang melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur NTT. Satu. Terkait aksi hari ini. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada rekan-rekan media semua yang Suara agak keras kakak. hari ini. Untuk kegiatan pada sore hari ini, di mana kami Aliansi Mencari Keadilan pada sore hari ini berkumpul di tempat ini guna melakukan aksi terakhir kami dalam mengawal kasus pembunuhan Astrid dan Lael yang terjadi di Kota Kupang beberapa tahun silam. Yang mana kita tahu bersama bahwa besok adalah waktu di mana putusan hakim terhadap tersangka Irawati Astana Dewi Kuang. Kegiatan hari ini adalah merupakan dukungan kami kepada majelis hakim dalam memberikan keputusannya untuk dapat memberikan keputusan yang paling maksimal daripada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, yaitu hukuman mati. Dimana kita tahu bahwa tuntutan yang diberikan jaksa adalah 20 tahun. Kita berharap putusan daripada majelis hakim sendiri bisa di atas dari 20 tahun. Oleh karena itu, di sore hari ini kita bersepakat semua menyatukan hati. Kita datang ke sini untuk memberikan dukungan penuh kepada Ibu Wari dalam memberikan keputusannya besok. Di sini juga kami siapkan petisi kepada masyarakat Kota Kupang yang mungkin melintasi jalan ini untuk bisa sama-sama dengan kita memberikan dukungan lewat tanda tangan dan nama di kain putih ini sebagai bentuk dari kafan bagi pelaku-pelaku kejahatan yang ada di Kota Kupang. Mungkin dari Garuda Kupang seperti itu, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Salam, selamat sore dari kami Garda Terpilih Pulau Mora. Dengan kasus PNKC ini saya rasa belum terbuka. Karena itu dalam fakta persidangan saya minta kepada Bapak Kapolda NTT, anak putra daerah, saya menuntut keras untuk mengangkat kasus ini, membuka kasus ini, karena kejanggalan yang ada dalam fakta persidangan itu sangat banyak. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saya minta Bapak Kapolda NTT sebagai anak putra daerah mengangkat kasus ini. Anak yang mati itulah ada anak putra daerah, itu adalah lain anak yang tidak tahu menawa apa masalah kedua orang tuanya. Jadi saya minta dari Garda TPK meminta keras untuk Bapak Kapolda harus menuntas kasus ini. Bapak Kapolda harus buka kembali lembaran yang baru terhadap kasus ini. Itulah segmen dari Garda TPK Formula. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan media semuanya. Kami semua yang tergabung dalam kegiatan hari ini itu ada dari Garda X, ada dari Garuda Kupang, ada dari LTI, Laskar Timur Indonesia, ada dari Ultras, kemudian ada dari IPF, ada dari Family Lordes, ada dari komunitas rumah kita, ada dari AMKA. AMKA itu dari Kampung Amanuban. Angkatan Muda Kampung Amanuban, itu AMKA. Ada Karang Taruna, ada FPTKR Forum Pemuda-Pemudi Kota Raja. Jadi kita semua yang tergabung hari ini ke sini itu kita sudah bersatu dalam sebuah aliansi pencari keadilan. Kita mau tegaskan kepada masyarakat Kota Kupang bahwa sampai ini hari Ketong masih ada untuk mencari keadilan. Karena apa? Karena hampir 2 tahun kasus pembunuhan berencana terhadap Astrid dan Lael Manape, meskipun itu sudah melalui 2 kali persidangan dengan terdakwa suami istri, tapi itu belum sepenuhnya membuka fakta-fakta peristiwa yang utuh terhadap Astrid dan Lael punya cara mati itu seperti apa. Ada fakta di persidangan yang aliansi catat dalam poin-poin aliansi. Fakta tentang peran mobil Avanza. Peran mobil Avanza sudah diceritakan oleh saksi-saksi, baik saksi Verita Unus yang mencuci itu mobil Avanza,
dan saksi David Dagamesa yang melihat mobil Avanza itu hanya terparkir 10 meter dari punya rumah. Ketika Randi datang menjemput dia untuk bawa dia cari itu tempat gali kubur di mana. Tapi itu tidak terbuka di persidangan. Siapa yang bawa itu teras? Siapa yang bawa itu Avanza? Siapa yang bawa? Lalu keterangan dari ahli IT. Ahli IT mengatakan bahwa sementara Randi dan David Dagamesa sedang menggali kubur di lokasi Penkase, mobil RAS bergerak sendiri dari rumah David di Wali Kota menuju kantor BPK. Siapa yang menggerakkan itu mobil RAS? Pasti manusia yang menggerakkan, bukan setan yang menggerakkan itu mobil RAS. Itu tidak terungkap siapa yang menggerakkan. Kemudian ada lagi fakta yang kami temukan di persidangan bahwa lini masa terdakwa Irawati Astana Dewi Ua tanggal 26 sampai tanggal 31 Agustus itu terjadi pengeditan. Bukan hanya pengeditan, akan tetapi ada yang hapus datanya. Sehingga ahli IT, ini keterangan ahli IT mengatakan bahwa ada kejanggalan. Dan kejanggalan-kejanggalan itu bertepatan bersamaan dengan tanggal di mana Randi Bajide menjemput, membunuh, dan menghilangkan kedua korban. Kami minta ini ada indikasi obstruction of justice di sini, di lini masa ini. Jadi kami meminta, kami menyerukan kepada Kapolda NTT dan kami juga akan menyerukan ini kepada Kompolnas untuk membuka kembali kasus ini. Dan kami aliansi, kami akan membuat itu dalam bentuk laporan yang akan kami serahkan kepada Kapolda NTT. Terima kasih. Pertanyaan. Loh, habis loh. Baik, Ada. selamat sore. Dari kami Laskar Timur Indonesia sekedar ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Hakim serta ketua umum yang sudah bekerja keras selama lebih dari 1 tahun untuk membuka kasus ini. Luruskan seperti yang dari Bapak Ketua Garuda Kota Kupang, Bapak Eksilai, Bapak Narki. Ketua Umum Garuda Triplex, Bapak Narki, Mbak Melda, kami cuma mau bilang yang ada di sini sama seperti kasus di Sambo dan Putri di Jakarta. Dengan alasan dia punya anak tidak ada. Yang harus diputuskan hukuman mati, itu yang kami minta, tidak lebih. Itu dari kami Laskar Timur Indonesia. Terima kasih sekali. Kita mau tanya sedikit Pak Ketua dan Sudah. dari aliansi yang lain. Besok ini putusan. Jika vonisnya tidak sesuai dengan harapan aliansi dan keluarga, kira-kira seperti apa tindak lanjut? Baik, untuk pertanyaannya mungkin nanti akan dijawab oleh pihak, tetapi dari kami aliansi sudah tentu kami akan berjuang terus sampai dengan apa yang kita cita-citakan bersama terhadap tersangka yang dihukum seberat-beratnya itu tercapai. Upaya-upaya hukum lainnya pasti tentu ada. Contoh, mungkin kita akan kasasi banding terkait dengan keputusan hakim ataupun hal-hal lain yang nantinya dibicarakan oleh keluarga dengan pihak. Baik, maka dari pertanyaan tadi kami cuma meminta dari Laskar Timur ya, mewakili aliansi yang lain terkait hasil keputusan besok. Ibu Hakim melihat kami seperti apa perjuangan kami, intensitas untuk kasus ini seperti apa. Jangan sampai apa yang sudah dituntut dibawa lagi hukumannya. Jangan sampai berefek buat sesuatu yang buruk. Kami masih cuma menuntut keadilan, tidak lebih. Terima kasih. Dari kita sedikit karena di kasus ini itu ada 2 nyawa yang hilang. Satu itu nyawa ibu dan satu itu nyawa anak. Kemudian kedua nyawa ini di fakta persidangan ini kita saksikan sendiri bahwa ditanggungkan kepada 1 orang. Begitu. Padahal kita melihat konstruksi kasusnya ini lebih dari 2 orang. Lebih. Kita bisa pastikan bahwa lebih dari 2 orang. Jadi kami mohon kepada Majelis Hakim, terkhususnya Bunda Wari,
memberikan keputusan yang paling maksimal. Kalau misalnya keputusannya harus tetap seperti dakwaan jaksa 20 tahun, kami juga tetap menerima itu. Kami punya harapan itu dia jangan lagi dibawa hukuman maksimal yang berlaku di NKRI. Itu kami punya harapan. Bila perlu kasih maksimal dan hukuman mati. Itu harapan kami. Saya tambahkan sedikit terkait dengan proses persidangan besok. Kami minta kepada pengadilan negeri juga untuk dapat menghadirkan tersangka di dalam jalannya persidangan itu, karena kita melihat bahwa di beberapa kali persidangan ini tersangka seperti diistimewakan melakukan persidangan secara offline, secara online. Nah, ini yang kita harus minta tegas kepada pengadilan negeri untuk dapat menghadirkan tersangka di saat putusan itu berlangsung. Karena semua setara di mata hukum, ya, dia tidak ada istimewanya, apalagi dia ini tersangka, pelaku. Jadi kami minta dengan tegas kepada pengadilan negeri untuk dapat menghadirkan tersangka di dalam kasus putusan besok itu secara offline. Mungkin penambahan itu dari kami. Terkait aksi hari ini kan tidak dapat izin dari kepolisian langkahnya. Baik, jadi untuk aksi hari ini memang kita terlambat memasukkan surat izin. Tetapi lewat koordinasi kita sudah diberikan ruang kecil dengan catatan kita tetap menjaga situasi kondusif, aman, dan menyelesaikan kegiatan ini tanpa ada gangguan apapun. Dan kami semua sepakat, saya juga sebagai penanggung jawab dalam kegiatan ini sepakat, kita akan menjaga kegiatan ini untuk berlangsung secara aman dan kondusif tanpa mengganggu hak-hak orang lain yang mungkin memiliki akses di tempat kami ini. Mungkin gitu. Untuk aksinya ini apakah cuma di depan kantor gubernur ini atau ada Baik, tempat mungkin lain? kegiatan hari ini ada 2 titik yang kami rencanakan. Yang pertama di depan kantor gubernur ini, dan yang kedua nanti di depan pengadilan negeri. Dan di depan pengadilan negeri pun kita hanya melakukan aksi bakar lilin bersama. Setelah itu kita bubarkan diri dan doa. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Teman dari Aliansi. Ya sahabat, sebentar lagi akan dilakukan aksi